Korupsi seolah sudah menjadi kanker bagi bangsa ini. Hukum yang bercelah, kebobrokan sistem yang kronis, nafsu untuk terus-menerus kaya, dan kesempatan yang terbuka lebar, serta goyahnya idealisme menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Hukuman bagi koruptor masih dianggap belum memberi efek jera. Publik yang geram melihat fenomena ini lantas bertanya-tanya, bisakah koruptor dihukum mati saja? Apabila bisa, mengapa hingga kini belum ada koruptor yang divonis hukuman mati? Memang tidak ada atau ada celah-celah kecil yang meloloskan mereka dari jeratan itu? Kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Hukuman mati itu kan memang dibolehkan, walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Hukum pemberantasan korupsi kita memang memungkinkan membuka untuk kemungkinan dijatuhkannya vonis pidana mati ya terhadap kasus korupsi. Hukum yang menyatakan koruptor bisa dihukum mati ada pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan pada keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa korupsi pada keadaan tertentu bisa dipidana mati. Oke, sekarang kita akan fokus pada kalimat pada keadaan tertentu. Lantas, keadaan tertentu yang bagaimana? Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah saat negara dalam keadaan bahaya, seperti bencana alam nasional, pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi, serta korupsi yang berulang. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kalimat pada keadaan tertentu merujuk pada waktu, yang artinya siapa saja yang melakukan korupsi saat terjadinya bencana alam atau saat negara sedang krisis bisa dipidana mati tanpa terkecuali. Namun, celah itu muncul saat undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kalimat pada keadaan tertentu yang awalnya merujuk pada waktu diubah menjadi dana-dana. Artinya, hanya yang korupsi dana-dana penanggulangan bencana alamlah yang bisa dihukum mati. Karena pasal hanya merujuk pada dana dan bukan waktu, hal ini membuat para koruptor merasa lebih terlindungi, karena toh selama mereka tidak korupsi dana-dana tersebut, mereka akan lebih aman, dan menjadi celah bagi mereka untuk lebih leluasa korupsi saat negara dalam keadaan genting. Ya, koruptor itu bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pengulangan dan atau melakukan korupsinya di saat ada bencana. Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana ancaman hukuman pidana mati. Tapi walaupun begitu, bukankah banyak sekali kasus korupsi di Indonesia yang berkaitan dengan dana bencana alam? Mengapa tetap tidak dihukum mati? Dana bencana alam memang menjadi sasaran empuk untuk korupsi. Lemahnya pengawasan di kala genting membuat oknum-oknum merasa bebas bermain. Ada banyak sekali kasus korupsi yang berkaitan dengan bencana alam. Sebut saja kasus korupsi dana gempa tsunami Nias 2006 oleh mantan Bupati Nias, Binahati Benediktus. Korupsi proyek pengadaan air minum di daerah bencana gempa tsunami Palu tahun 2017, serta korupsi dana rehabilitasi gedung sekolah akibat gempa Lombok NTB tahun 2018. Sisanya kami cantumkan di bawah ini. Lalu, kenapa mereka tidak ada yang dihukum mati? Itu karena masih ada celah yang bisa meloloskan mereka. Celah itu ada dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, yaitu dalam kalimat bencana alam nasional. Masalahnya, bencana-bencana dalam kasus di atas tidak dinyatakan sebagai bencana alam nasional oleh pemerintah, melainkan hanya bencana alam biasa. Hingga kini,
hanya ada 2 bencana alam yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana alam nasional, yaitu gempa bumi dan tsunami Flores tahun 1992 dan tsunami Aceh 2004. Sedangkan pandemi COVID-19 ditetapkan pemerintah sebagai bencana non-alam nasional pada tahun 2020. Hal inilah yang menjadi alasan meskipun banyak sekali kasus korupsi bencana alam, namun tidak ada satupun yang terjerat hukuman mati. Alih-alih dihukum mati, kebanyakan dari mereka justru hanya divonis 5 hingga 10 tahun penjara. Hingga kini, hukuman terberat bagi para koruptor di Indonesia adalah penjara seumur hidup. Ada beberapa nama yang menjalani hukuman ini, yaitu Akil Mukhtar, mantan Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Andriano Woruntu, sang pembobol Bank BNI, dan Brigjen Teddy Hernayadi, Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014. Kini, aturan penjara seumur hidup hanya berlaku jika korupsi di atas 100 miliar dengan dampak, kesalahan, dan keuntungan yang tinggi. Aturan ini baru disahkan oleh MA pada 24 Juli 2020. Akar dari korupsi adalah ketidakjujuran. Selama mental ketidakjujuran masih terus lahir, menghukum mati 1000 koruptor pun tidak akan menghentikan korupsi. Jangan hanya bunuh koruptor, bunuh juga sistem yang melahirkan sosok-sosok koruptor. Bunuh juga karakter yang melahirkan jiwa-jiwa koruptor. Mari kita tutup video ini dengan sebuah kutipan dari Pak Harto, bahwa setiap tindakan tidak jujur, tindakan tidak baik, pasti akan terbongkar. Sampai jumpa, salam Universe.